Saudara-saudari yang terkasih, setiap tanggal 2 Oktober, gereja selalu merayakan peringatan wajib para malaikat pelindung. Siapakah malaikat itu? Kalau kita menelusuri ajaran gereja, misalnya pengakuan iman Konsili Lateran keempat, di sana dikatakan bahwa Allah mengadakan pada awal segala waktu sekaligus dua ciptaan dari ketiadaan, yang rohani dan yang jasmani, yaitu malaikat dan dunia. Dan sesudah itu yang manusiawi, yang boleh dikatakan sekaligus terdiri dari roh dan badan. Bahwa ada makhluk rohani tanpa badan yang oleh kitab suci biasanya dinamakan malaikat adalah satu kebenaran iman. Kesaksian kitab suci dan kesepakatan tradisi tentang itu bersifat sama jelas. Santo Agustinus misalnya mengatakan, malaikat menunjukkan jabatan, bukan kodrat. Kalau engkau menanyakan kodratnya, maka ia adalah roh. Kalau engkau menanyakan jabatannya, maka ia adalah malaikat. Jadi dari sini Santo Agustinus mau menunjukkan bahwa malaikat itu punya peran dan tugas yang sangat spesifik. Karena memang menurut seluruh keadaannya, malaikat adalah pelayan dan pesuruh Allah. Karena mereka selalu memandang wajah Bapakku yang ada di surga. Mereka melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Sebagai makhluk rohani murni, mereka mempunyai akal budi dan kehendak. Mereka adalah wujud pribadi dan tidak dapat mati. Mereka melampaui segala makhluk yang kelihatan dalam kesempurnaan. Cahaya kemuliaannya membuktikan itu. Kristus adalah pusat dunia malaikat. Mereka adalah malaikatnya. Dikatakan dalam Matius bab 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Jadi para malaikat ini adalah miliknya, karena mereka diciptakan oleh dia dan untuk dia. Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Mereka lebih lagi miliknya, karena ia menjadikan mereka pesuruh rencana keselamatannya. Seperti dikatakan dari surat Ibrani bab 1 ayat 14. Mereka adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Sejak kapan mereka itu ada? Mereka ada sejak penciptaan dunia, dan sepanjang seluruh sejarah keselamatan mereka mengabarkan keselamatan dari jauh dan dari dekat, dan melayani rencana ilahi untuk melaksanakan keselamatan itu. Mereka mengunci Firdaus duniawi, melindungi Lot, meluputkan Hagar dan anaknya, menghalangi tangan Abraham, menyampaikan hukum kepada bangsa Israel, menghantar bangsa Allah, mewartakan kelahiran dan panggilan, membantu para nabi. Itu semua sekedar salah satu atau beberapa contoh. Dan akhirnya malaikat Gabriel menampakkan diri untuk menyampaikan kelahiran perintis dan kelahiran Yesus sendiri. Mulai dari penjelmaan menjadi manusia sampai kenaikannya ke surga, kehidupan Sabda yang menjadi manusia dikelilingi oleh penyembahan dan pelayanan malaikat. Ketika Allah membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah. Lagu pujiannya waktu Kristus dilahirkan, kemuliaan bagi Allah, dan itu terus bergema dalam lagu pujian gereja. Mereka melindungi Yesus dalam usia kanak-kanak atau anak-anak, melayani dia di padang gurun, menguatkannya dalam sakaratul maut, dan mereka juga dapat membebaskannya seperti Israel dahulu dari tangan musuh-musuhnya. Malaikat-malaikat itu pula yang mewartakan Injil dengan menyampaikan kabar gembira mengenai penjelmaan dan kebangkitan Kristus.
pada kedatangannya kembali Kristus yang mereka maklumkan, mereka akan menyertai Dia dan melayani Dia waktu pengadilan. Sampai Kristus datang kembali, pertolongan para malaikat yang penuh rahasia dan kuasa itu sangat berguna bagi seluruh gereja. Lalu di dalam liturginya, gereja mempersatukan diri dengan para malaikat untuk menyembah Allah yang Maha Kudus. Ia minta bantuan mereka. Dalam doa syukur agung yang pertama dikatakan, In paradisum deducante angeli. Dalam upacara pemakaman dan himne kerubim, dalam liturgi Santo Yohanes Chrysostomus, dan merayakan terutama peringatan akan malaikat tertentu, Mikael, Gabriel, Rafael, dan para malaikat pelindung yang suci. Sejak masa anak-anak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan dan doa permohonan. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala, supaya menghantarnya kepada kehidupan. Sejak di dunia ini, dalam iman, kehidupan Kristen mengambil bagian di dalam kebahagiaan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu dalam Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen pada tahun 2001 mengeluarkan sebuah prinsip dan pedoman berkenaan dengan kesalehan populer dan liturgi. Secara khusus yang berbicara tentang malaikat itu dikatakan bahwa devosi kepada malaikat suci memunculkan suatu bentuk kehidupan Kristiani yang bercirikan pertama rasa syukur yang tulus kepada Tuhan karena telah menempatkan roh-roh surgawi yang suci dan bermartabat ini untuk melayani manusia. Lalu yang kedua, sikap hidup yang bersumber pada pengetahuan hidup yang terus-menerus di hadapan para malaikat suci, ketenangan dan keyakinan dalam menghadapi situasi sulit, karena Tuhan membimbing dan melindungi umat beriman di jalan keadilan melalui pelayanan para malaikat suci. Doa Angelus atau malaikat Tuhan yang didoakan setiap pagi, siang, dan sore merupakan doa yang sangat terkenal yang didoakan oleh banyak keluarga. Namun, devosi masyarakat kepada malaikat suci yang sah dan baik ini kadang-kadang juga menimbulkan beberapa penyimpangan ketika seperti yang kadang sering terjadi, umat beriman terpikat oleh gagasan bahwa dunia sedang mengalami perjuangan demiurgos atau pertempuran yang tak henti-hentinya antara roh baik dan roh jahat, atau malaikat dengan setan-setan, yang mana manusia berada dalam kekuatan yang lebih tinggi dan yang membuatnya tidak berdaya. Kosmologi seperti itu tidak ada hubungannya dengan visi Injil yang sebenarnya berbicara tentang perjuangan mengalahkan iblis yang memerlukan komitmen moral, Injil sebagai pilihan dasar, kerendahan hati, dan doa. Ketika peristiwa hidup sehari-hari dibaca secara skematis dan sederhana, nyaris sebuah sikap kekanak-kanakanlah menghubungkan sekecil apapun perjalanan kedewasaan manusia menuju Kristus dikaitkan dengan anggapan bahwa semua kemunduran berasal dari iblis dan semua kesuksesan berasal dari malaikat pelindung. Praktek pemberian nama kepada malaikat suci harus dihindari, kecuali dalam kasus Gabriel, Rafael, dan Mikael yang namanya tercantum dalam kitab suci.